6 yang beranggotakan 6 orang. Saya Devi Oktariani dengan NPM 014 sebagai Sakuntala. Saya Esti Wijawati dengan NPM 072 sebagai Yasmin. Saya Rizky Prasetya dengan NPM 160 sebagai Larung dan Saman. Saya Trevi Amelia dengan NPM 037 sebagai Laila. Saya Denisa Pradevi dengan NPM 013 sebagai narator dan pesan moral. Saya Yulia Nursyabani TH dengan NPM 079. Saya sebagai pembaca biografi dan sebagai cok. Selamat menyaksikan. Terus Ayu kami adalah satu sejarawan yang terkenal di Indonesia pada zaman reformasi. Melalui karya-karyanya, ia banyak menentang tentang kebebasan dan norma-norma, terutama perempuan. Dalam video ini, kita akan mengulas dua novel, yaitu Saman dan Larung. Selamat menyaksikan. Dibongkar pada 21 November 1968. Dalam keluarga yang penuh kasih, saya dibesarkan dengan pandangan terbuka terhadap seni dan sastra. Sejak kecil, saya terhadap niat tulis menulis sudah mulai tumbuh. Ketika beranjak dewasa, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan Sastra Rusia. Saat itu, saya semakin tenggelam dalam karya-karya sastra yang membawa saya lebih dalam ke dunia menulis. Namun perjalanan karir saya tidak berjalan mulus. Sebelum menjadi penulis, saya sempat bekerja sebagai jurnalis. Dunia jurnalistik membawa saya pada peristiwa-peristiwa penting di Indonesia, termasuk masa-masa transisi menuju reformasi pada tahun 1998. Dalam masa itu, saya juga terlibat dalam aliansi jurnalis independen yang menentang sensor dan kebebasan pers di Indonesia. Sebagai seorang perempuan, saya sering kali melihat ketidakadilan dalam masyarakat, terutama terkait seksualitas dan peran perempuan. Semua pengalaman ini mempengaruhi saya sebagai penulis dan membentuk pandangan saya terhadap isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Pada tahun 1998, saya menerbitkan novel Saman. Novel ini merupakan sebuah terobosan karena berani mengangkat tema-tema tabu, termasuk seksualitas perempuan dan kritik terhadap rezim Orde Baru. Saman mendapatkan sambutan luar biasa dan meraih penghargaan Khatulistiwa Literary Award. Buku ini menjadi ikon di dunia sastra Indonesia dan memberikan ruang baru bagi perempuan dalam mengungkapkan suara mereka. Setelah Saman, saya melanjutkan perjalanan literasi dengan menulis beberapa karya lain seperti Larung, Bilangku, dan Cerita Cinta Enrico yang melewati berbagai aspek kehidupan dan kritik terhadap dogma-dogma sosial. Sebagai seorang penulis, saya berusaha menggunakan karya-karya saya untuk mengunggah kesadaran dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang ada. Saya selalu percaya bahwa sastra memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandangan seseorang terhadap kehidupan. Melalui karya saya berharap dapat menginspirasi orang lain untuk berpikir lebih kritis dan berani memperjuangkan keadilan. Di taman yang ramai, Laila dan Yasmin duduk berdua. Laila curhat tentang capeknya mencintai Saman karena harus terus memilih antara perasaan dan prinsip. Yasmin bilang, cinta memang kadang bikin kita harus memilih, tapi mereka harus berani memperjuangkan yang benar buat diri sendiri. Yasmin, aku lelah. Aku mencintai Saman, tapi rasanya semua ini terlalu rumit. Cinta memang rumit, Laila. Apalagi jika kau harus memilih antara cinta dan keyakinan. Tapi kita perempuan yang kuat. Kau hanya perlu memilih jalan yang layak diperjuangkan. Aku ingin bisa bersamanya tanpa mengorbankan prinsipku. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena jalan tidak selalu menawarkan hal yang mudah. Kau hanya perlu memilih jalan yang paling sesuai dengan hidupmu. Di taman yang sunyi, Sakuntala yakin hidup harus bebas tanpa aturan orang lain. Sementara Larung masih terikat tanggung jawab dan takut melangkah keluar. Sakuntala coba kasih semangat kepada Larung, tapi Larung belum siap lepas dari masa lalu. Aku Larung. Aku tak
peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang hidup. Hidup cuma sekali. Mengapa harus dibatasi oleh norma yang dibuat orang lain? Mungkin kebebasan adalah segalanya, tapi kita ini berbeda. Aku tidak tanggung jawab dan tidak bisa aku tinggalkan begitu saja. Itu bukan tanggung jawab, Garut. Itu hanya bayang-bayang yang lepaslah dari masa lalu yang mempengaruhi. Mungkin aku tidak seberani dirimu, tapi aku butuh banyak waktu untuk bisa melupakan segalanya. Dari sini kita belajar, cinta dan kebebasan memang penuh tantangan. Kita sering harus memilih antara perasaan dan prinsip, tapi yang penting tetap setia pada diri sendiri. Setiap orang punya waktu dan caranya masing-masing buat menemukan kebebasan. Jadi kita harus menghargai perjalanan mereka. Di rumah Laila, suasana hangat dan agak tegang. 4 sahabat sedang berkumpul. Laila kelihatan sangat gelisah. Pikirannya masih ke Saman. Yasmin ngingetin Laila soal tantangan yang dihadapi Saman. Sementara Sakuntala dan Cok punya pandangan santai tentang cinta. Meski begitu, Laila tetap kagum ke Saman. Walau kadang itu bikin dia sakit hati, Yasmin pun bilang ke Laila kalau cinta itu gak harus sampai lupa sama kebahagiaan sendiri. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Saman. Dia selalu ada dalam pikiranku. Meskipun aku tahu kami tidak akan bisa bersama. Perjuangannya terlalu besar untuk dikalahkan hanya demi cinta. Saman memang orang luar biasa, loh. Tetapi kamu juga harus sadar bahwa mencintai orang seperti dia tidak akan mudah. Dia memilih jalan hidup yang penuh bahaya. Kenapa cinta selalu rumit? Kau bisa memilih untuk bersama orang lain, Laila. Cinta bukan soal mengorbankan kebahagiaan dirimu demi orang lain. Aku setuju sama Tala. Aku kalau jadi kamu, aku akan memilih cinta yang ringan dan penuh kebebasan. Karena hidup ini sudah terlalu sulit untuk dijalani dengan beban seperti itu. Tapi aku tidak bisa begitu saja menghapus perasaanku pada Saman. Dia punya sesuatu yang berbeda. Ada idealisme dalam dirinya yang membuat aku ingin selalu mendukungnya. Meskipun itu menyakitkan. Kita semua punya jalan yang berbeda dalam mencintai. Tapi kamu juga harus ingat, Laila. Mencintai juga harus memikirkan dirimu sendiri. Di tempat persembunyian, Saman ngobrol sama Yasmin. Saman cerita kalau perjuangan bukan buat dirinya sendiri, tapi demi para petani yang tertindas. Obrolan ini jelas menunjukkan benturan antara idealisme Saman dan rasa amannya, juga antara cinta, tanggung jawab, dan pengorbanan. Saman, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menunggu. Cinta ini begitu sulit, penuh ketidakpastian. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa hidup seperti orang lain? Laila, aku tidak bisa memberikan jawaban apa yang kamu inginkan. Perjuanganku bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku mencintaimu. Tetapi cinta ini tidak bisa mengalahkan apa yang sedang aku perjuangkan saat ini. Aku tahu, tapi aku ingin kamu di sini bersamaku. Apakah cinta kita tidak cukup kuat? Cinta kita kuat, Laila. Tapi apa yang sedang aku perjuangkan saat ini lebih besar dari cinta ini. Mungkin jika kita ditakdirkan suatu saat akan bersama, kita pasti akan bersama suatu hari nanti. Dari obrolan ini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan cuma soal pengorbanan, tapi juga menghargai diri sendiri. Kita perlu tetap mendukung orang yang kita sayang tanpa mengabaikan diri kita sendiri. Selain itu, berani melawan ketidakadilan itu penting.
Tapi kita juga harus bijak dan tetap menjaga diri. Yang utama adalah menemukan keseimbangan antara cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab sosial.